Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Pratama. Bagaimana kabar teman-teman semua? Apakah dalam keadaan sehat atau tidak? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat, bisa menonton video-video saya sampai habis dan video-video selanjutnya. Nah, di sini saya akan berbicara mengenai APAR, alat pemadam api ringan. Bagi teman-teman yang sudah paham, alhamdulillah. Di sini saya hanya akan mengulang-ulang kembali mengenai teorinya dan juga bagaimana cara prakteknya ataupun jenis-jenisnya nantinya. Simak terus video saya sampai habis. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya. Nah, apa itu APAR? Mungkin ada barangkali teman-teman yang belum paham atau belum kenal yang namanya dengan APAR. Ada yang sudah. APAR itu adalah singkatan dari alat pemadam api ringan. Kenapa dibilang alat pemadam api ringan? Karena APAR ini hanya bisa dioperasikan oleh satu orang. Itu poin pertama. Poin yang kedua, APAR ini tidak bisa untuk memadamkan api yang sangat besar. Tidak bisa ya teman-teman. APAR ini hanya digunakan untuk memadamkan api yang mulai mulai muncul. Jadi untuk pemadaman api yang ukuran skalanya kecil, yang baru mulai kebakaran kecil, api bisa kita padamkan dengan APAR. Dan juga setiap orang dapat mengoperasikan dengan benar, tidak membahayakan dirinya. Teman-teman harus bisa menggunakan APAR tetapi tidak membahayakan diri dari teman-teman sendiri. Ada teknik khusus atau cara-cara agar teman-teman bisa memadamkan api tanpa membahayakan diri teman-teman sendiri. Itulah yang biasa disebut dengan APAR. Di sini kita tidak menginginkan terjadinya kebakaran sehingga kita bisa menggunakan APAR. Tidak ya teman-teman. Tetapi kebakaran itu dapat terjadi kapanpun, dimanapun, dan kita harus siap dengan itu. Itulah maksud dan tujuan saya mengenalkan materi APAR ini kepada teman-teman, agar teman-teman bisa siap kapanpun, dimanapun, ketika ada kebakaran yang sudah mulai, apinya sudah mulai, cuman masih skala kecil, ada APAR di sekitar teman-teman, teman-teman ambil, teman-teman padamkan apinya melalui APAR itu. Nah, inilah materi teori yang akan saya share kepada teman-teman. Api itu tidak tahu kita kapan munculnya ya teman-teman. Ingat sekali lagi, tidak tahu kapan munculnya. Awal terjadinya api atau kebakaran tidak diduga waktu dan tempatnya. Api akan menjadi besar dan meluas bila cukup media penghantarnya. Intensitas cahaya ataupun nyala api dipengaruhi oleh sifat dari bahan bakar tersebut dan kuantitas jenis material yang terbakar. Kebakaran akan surut dan padam bila keseimbangan dan reaksinya tidak seimbang. Kita bisa memutus agar kebakaran itu tidak semakin membesar dan melebar kemana-mana. Itulah gunanya kita memiliki ilmu secara teori teman-teman. Karena ilmu secara teori itu penting untuk mendukung prakteknya nanti. Untuk teman-teman ketahui, ada 4 klasifikasi kebakaran menurut NFPA. Nah, yang kelas A, api berasal dari kebakaran benda padat kecuali logam yang bila terbakar meninggalkan arang dan abu. Contoh balok kayu, papan, rumah dari kayu, itu kan kebakarannya meninggalkan arang dan abu. Untuk kebakaran kelas B, api berasal dari kebakaran bahan cair atau gas. Untuk kelas C, api berasal dari kebakaran akibat listrik atau di mana listrik hidup terlibat, korsleting listrik salah satunya. Untuk yang terakhir kelas D, api berasal dari kebakaran benda logam. Itulah klasifikasi jenis-jenis kebakaran. Kenapa kita perlu tahu kebakaran itu dari mana sumbernya, entah dari benda padat, entah dari korsleting listrik, ataupun dari benda logam. Karena kita tidak bisa sembarang APAR yang kita gunakan nanti teman-teman. Karena akan ada APAR khusus untuk menangani
jenis-jenis kebakaran tertentu. Simak terus video saya sampai habis ya. Nah, dalam kebakaran kita mengenal yang namanya teori segitiga api. Sebelum terjadi kebakaran itu, ada segitiga api. Yang pertama dari bahan bakar tersendiri, yang kedua dari sumber panas, yang ketiga dari oksigen. Kalau salah satu di antara tiga ini tidak ada, maka kebakaran tidak akan muncul, teman-teman. Sudah dipastikan tidak akan muncul. Contoh, ada bahan bakar, ada sumber panas, tapi tidak ada oksigen, tidak akan terjadi kebakaran. Api akan terjadi atau timbul bila antara bahan bakar, sumber panas, dan oksigen ataupun udara saling bereaksi. Jadi semakin banyak sumber panas, semakin banyak bahan bakar, semakin banyak oksigen, semakin besar pula apinya. Nah, tugas kita menutup salah satu tiga rantai ini agar tidak terjadi kebakaran. Nah, di sini saya jelaskan dari teori segitiga api tadi, salah satunya adalah bahan bakar ya kan. Jadi bahan bakar ini terdiri dari beberapa jenis, teman-teman. Yang pertama adalah bahan bakar padat. Contohnya apa saja yang bisa bahan bakar padat yang terbakar? Kertas, kayu, ranting kering, plastik, bekas kemasan B3, ban bekas, kapas, atau bahan bakar yang jika terbakar hasil pembakarannya menimbulkan arang. Itulah yang dimaksud dengan bahan bakar padat. Bahan bakar yang kedua adalah bahan bakar cair. Contohnya dari bensin, solar, minyak tanah, aspal cair, lilin, oli, thinner, cat, minyak goreng bisa juga ya teman-teman ketika kita lagi masak, dan sejenisnya atau bahan bakar jenis zat cair. Dan bahan bakar yang terakhir adalah bahan bakar gas yang ditimbulkan oleh LPG, LNG, oksigen murni, H2, argon, atau bahan bakar yang sejenis gas yang bisa menimbulkan kebakaran. Setelah ada bahan bakar, yang kedua ada sumber panas. Jadi sangat berpotensi sebagai penyebab kebakaran ya kan teman-teman. Ada bahan bakar, ada sumber panas. Sumber panas ini dari mana maksudnya? Dari panasnya matahari, nyala korek api, rokok, percikan api las, api gas, korsleting listrik, percikan api gerinda, gesekan benda yang terlalu sering, listrik, samaran petir, listrik statis, rokok, api terbuka, pemotongan atau pengelasan, permukaan panas, bunga api. Jadi segala macam yang berbentuk sumber panas. Jika ada bahan bakar, ada sumber panas, itu sudah dua rantai dari segitiga api yang bisa menimbulkan kebakaran. Yang terakhir adalah oksigen. Dari segitiga api sudah saya jelaskan tadi bahan bakarnya apa, sumber panasnya dari mana, dan yang terakhir adanya oksigen. Oksigen ini senyawa kimia yang diperlukan pada proses pembakaran terjadinya api. Kadar oksigen di udara bebas sekitar antara 20%. Ada bahan bakar, ada sumber panas, ada oksigen, lengkaplah sudah terjadilah kebakaran tersebut. Semakin banyak semuanya, semakin besar kebakaran tersebut. Mudah-mudahan kita bisa memutus salah satu dari ketiga rantai segitiga ini agar tidak terjadi kebakaran. Ada beberapa jenis dari apar untuk teman-teman ketahui, karena tidak sembarang apar kita bisa memadamkan api dari sumber material tersebut. Yang pertama adalah jenis dry chemical. Dapat digunakan memadamkan api untuk kelas A. Kelas A ini tadi material yang dari benda padat. Kelas B material dari benda cair. Dan kelas C berasal dari sumber korsleting listrik. Jadi dry chemical ini berisi serbuk kimia yang dapat menyerap panas, tidak menghantarkan listrik, mempunyai daya lekat yang baik, dan menghalangi terjadinya oksidasi pada bahan bakar. Dry chemical dapat disimpan selama 2 tahun, tapi biasanya teman-teman kita
ganti sekali setahun ya teman-teman, jangan sampai 2 tahun sekali. Dari Dinas Pemadam Kebakaran biasanya menyarankan untuk sekali setahun itu diganti. Tidak boleh digunakan dalam ruang sempit dan tertutup, karena bila tertutup akan mempengaruhi sistem pernapasan, karena kita memadamkan api, diri kita sendiri tidak aman, tidak baik ya teman-teman. Dan tindakan pertolongan bila terhirup adalah dengan meminumkan susu panas pada korban. Salah satu pertolongan pertama jika banyak terhirup asap dari kebakaran tersebut, ataupun terhirup dari apar jenis dry chemical ini. Nah, ini dia bagian-bagian dari apar dry chemical atau powder orang biasa menyebutnya. Yang pertama ada handle-nya, selang nozzle, nameplate, pen atau penguncinya, pressure gauge, ukuran tekanan dalam tabung, dan juga kode-kode yang ada di badan apar tersebut. Bisa teman-teman lihat, inilah contoh dari apar dry chemical. Untuk jenis yang kedua adalah gas CO2. Apar gas CO2 dapat digunakan memadamkan api untuk kelas A, B, dan C. Masih sama dengan yang dry chemical tadi teman-teman. Berisikan gas CO2 bertekanan 1000 sampai dengan 1200 PSI atau plus minus 80 atm tekanannya. Berfungsi mendinginkan dan memutus hubungan oksigen. Dapat disimpan selama 4 sampai 5 tahun. Sangat efektif digunakan pada ruangan sempit dan tertutup. Berbeda dengan yang tadi, tidak menimbulkan efek samping pada kesehatan. Umumnya memiliki ukuran tabung yang lebih besar dan lebih berat. Inilah contoh bagian-bagian dari apar tipe CO2. Bisa teman-teman lihat, ada handle, pen atau pengunci, kartu tag pemeriksaan, selang nozzle, nameplate. Rata-rata hampir sama dengan yang apar dengan tipe dry chemical tadi ya teman-teman, bagian-bagiannya. Selanjutnya adalah tipe apar foam atau busa. Dapat digunakan memadamkan api untuk kelas A dan B saja. Ingat, kelas A dan B, berarti kelas A untuk material dari benda padat, kelas B untuk material dari benda cair. Namun sangat efektif untuk pemadaman kebakaran di benda cair. Apar jenis foam ini sangat tidak dianjurkan untuk dipakai pada pemadaman kebakaran kelas C, yaitu korsleting listrik. Berfungsi mendinginkan dan memutus hubungan antara udara dan minyak. Dapat disimpan selama maksimal 1 tahun. Untuk jenis kulit tertentu dapat menimbulkan efek gatal jika terkena dari busa tersebut, dan dapat ditanggulangi dengan mencuci menggunakan air dan sabun agar gatalnya lebih meminimalisir lah, biar tidak terlalu gatal. Nah, ini dia bagian-bagian dari apar jenis foam. Tidak jauh berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Setiap apar memiliki handle, selang nozzle, nameplate, pin pengunci, dan juga kartu pemeriksaan. Itulah jenis-jenis dari tipe apar ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman harus perhatikan pada saat pemadaman api. Posisi pemadaman harus membelakangi arah datangnya angin. Selanjutnya pergunakan alat pelindung diri agar kita tidak bahaya pada saat melakukan pemadaman. Penyelamatan nyawa manusia yang paling utama, menggunakan alat pemadam api yang sesuai dengan kelas-kelas yang saya maksud tadi. Informasikan keadaan darurat secepatnya kepada petugas pemadam kebakaran, karena kita hanya memadamkan api yang skalanya kecil. Ketika api yang sudah besar, itu tidak akan bisa lagi digunakan oleh apar. Harus memanggil pemadam kebakaran. Bagaimana cara menggunakan apar? Pertama teman-teman, perhatikan dulu media yang terbakar. Apakah api yang masih skala kecil? Posisinya kita harus perhatikan. Yang kedua, pastikan jenis apar yang teman-teman ambil atau gunakan nanti sesuai dengan kelas media yang terbakar tersebut. Yang ketiga, perhatikan arah datangnya angin.
Yang keempat, lepaskan segel pengaman pin pada apar tersebut, kita cabut. Yang kelima, kita sentak sedikit handle-nya, apakah masih berfungsi aparnya atau tidak, masih mengeluarkan serbuk atau foam atau yang jenis lainnya. Sentak sekali, ketika sudah keluar baru kita lakukan pemadaman dengan memulai menyemprotkan dari titik api yang paling tipis dengan cara menyapu. Nah, itulah cara penggunaan apar ya teman-teman. Yang penting kita tidak usah panik, kita memiliki ilmunya, kita terapkan ketika ada api yang baru muncul ataupun skala kecil di sekitar kita. Cepat kita ambil apar. Kalau tidak ada apar, bagaimana solusinya? Api sudah mulai, tapi apar tidak ada di sekitar kita. Apa yang harus kita lakukan? Segera kita ambil entah itu kain basah atau goni yang menyerap air. Jadi kita masukkan ke dalam air goninya, kita basahkan, baru kita tutup. Jadi sehingga tidak ada oksigen yang masuk ya. Jika tidak ada oksigen, pasti kebakaran tidak akan muncul. Kita putuskan dari rantai segitiga api tersebut teman-teman. Nah, itulah materi teori yang bisa saya sampaikan mengenai apar. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan. Tidak panik nantinya jika terjadi kebakaran skala kecil. Teman-teman bisa menyelamatkan hidup nyawa seseorang, dan teman-teman bisa memadamkan api tanpa nyawa kita sendiri yang menjadi taruhannya gitu. Mudah-mudahan teman-teman tidak panik, itu yang paling penting, tidak panik pada saat terjadinya kebakaran skala kecil. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Jangan bosan dan lupa untuk di like, share, dan subscribe ya.